Halo guys, welcome to back my channel. Jadi pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas mengenai governance, risk and compliance atau biasa disingkat GRC, dan pengenalan framework keamanan global ISO 27001 dan NIST. Bersama rekan gua yaitu Ikomang Agus Adi Saputra. Kalian sadar nggak sih bahwasannya di era digital saat ini tuh data menjadi salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk berkembang secara bisnis, tapi juga harus mampu mengelola keamanan informasi dan risiko yang ada. Melalui presentasi kali ini yang akan gue sampaikan, kita akan membahas bagaimana sih GRC membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi kalau kita lihat kondisi saat ini ancaman digital itu semakin meningkat, ya. Kita sering dengar berita mengenai kebocoran data perusahaan, serangan ransomware, maupun tindakan hacking yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Nah, selain dari serangan luar itu, ada juga nih human error atau kesalahan manusia yang menjadi salah satu kebocoran data. Nah, dampaknya itu berapa kerugian finansial, terus penurunan reputasi perusahaan juga, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Jadi fenomena itu banyak terjadi ketika kita tidak aware dengan salah satu yang aset paling penting berharga perusahaan, yaitu data. So, itulah keamanan informasi yang menjadi kebutuhan dan yang sangat penting bagi setiap organisasi. Dan nextnya, pengertian GRC itu apa sih? Ada yang pertama governance, yaitu proses pengelolaan kebijakan, aturan, dan strategi keamanan perusahaan. Nah, yang kedua ada risk management. Jadi gimana proses pengelolaan kebijakan tadi, aturan, dan strategi itu untuk menjaga keamanan perusahaan. Nah, setelah di risk management ada yang compliance, yang dalam artian adalah kepatuhan perusahaan itu terhadap regulasi tadi atau standar dan kebijakan yang berlakunya. Nah, gue mau jelasin kenapa sih GRC ini penting banget untuk perusahaan. Yang pertama, jelas untuk melindungi data dan aset perusahaan. Yang kedua, mengurangi risiko serangan cyber yang dapat mengganggu operasional bisnis. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menghadapi audit dan memenuhi berbagai regulasi yang berlaku. Nah, selain itu, GRC ini juga dapat menjaga reputasi perusahaan dan bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan kata lain nih guys, artinya penerapan GRC bukan hanya berkaitan dengan keamanan teknologi, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, untuk memahami pentingnya GRC ini, kita bisa ngeliat beberapa kasus yang tadi gue sebutin di awal sebagai improve, yang dimana pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Bank BSI pada tahun 2023. Ya, BSI mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan layanan dan muncul dugaan kebocoran serta sekitar 15 juta data nasabah itu bocor. Terus kasus kedua nih, ada PDNS yang diduga dikorupsi pernah geger terserang ransomware tahun lalu. Nah, serangan ini terjadi menyebabkan berbagai layanan publik itu mengalami gangguan. Nah, kasus ini tuh juga jadi perhatian karena muncul dugaan adanya masalah dalam tata kelola dan pengelolaan sistem. Dan yang viral ketiga, yang terakhir ini dari pembahasan gue itu adalah kebocoran dari Tokopedia yang melibatkan jutaan data dan pengguna yang sempat bahkan diperjualbelikan di internet. Nah, dari ketiga kasus tersebut, kita dapat melihat nih bahwa dampak yang muncul tuh bukan hanya kerugian finansial, tapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Nah, makanya kenapa perusahaan itu membutuhkan tata kelola keamanan informasi yang baik melalui penerapan GRC. So setelah melihat berbagai kasus kebocoran data ini, kita masuk ke dalam framework GRC, yang dimana governance tadi menjaga kebijakan, struktur, pengambilan keputusan, dengan risk manajemennya yaitu identifikasi resikonya, menganalisis, evaluasi, bahkan di compliance-nya yang dimana kita harus mematuhi regulasi atau hukum dengan standarnya, dan terus melakukan evaluasi atau audit dan penilaian. Nah, untuk menjawab kebutuhan tadi, itu berbagai organisasi di dunia menggunakan framework global.
Nah, salah satu framework yang paling banyak digunakan adalah ISO 27001 yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen keamanan informasi secara struktur nih. Untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai ISO 27001 dan NIST itu bakal disampaikan sama rekan gua Oden. Selanjutnya ada ISO 27001 yang dimana ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI, yang dimana manfaat utamanya adalah melindungi data rahasia dari ancaman cyber, mematuhi regulasi hukum, dan juga mencegah kerugian finansial akibat kebocoran data, dan meningkatkan kepercayaan klien serta mitra bisnis secara signifikan. Nah, adapun manfaat ISO 27001 bagi perusahaan yang pertama itu melindungi data dari informasi penting dan juga perusahaan, itu pemenuhan regulasi, yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, yang keempat manajemen risiko yang efektif. Nah, yang kelima itu ada keunggulan kompetitif. Nah, yang terakhir itu ada mencegah kerugian finansial dari perusahaannya itu sendiri. Nah, adapun contoh studi kasus penerapan ISO 27001 dapat dilihat pada Electronic Security System dari SSS di Bank Indonesia Provinsi Bali, yang dimana sebagai lembaga yang mengelola banyak informasi penting, Bank Indonesia perlu memastikan keamanan data dan sistem yang digunakan. Untuk itu, dilakukan penerapan standar ISO 27001 sebagai pedoman dalam manajemen keamanan informasi. Penerapan ISO 27001 dilakukan melalui identifikasi risiko, penyusunan kebijakan keamanan informasi berbasis terhadap data, beserta audit keamanan secara berkala di Bank Indonesia, dan juga melalui penerapan standar ini, organisasi memiliki sistem keamanan informasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar internasional bagi Bank Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada NIST Cyber Security atau Framework, yang dimana National Institute of Standard and Technology atau NIST adalah framework keamanan cyber yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membantu organisasi mengelola keamanan digital. Nah, adapun fungsi utama dari NIST ada 5 fungsi. Yang pertama itu identify, dan juga yang kedua itu ada protect, yang ketiga itu ada detect, yang keempat itu ada respond, dan yang terakhir itu ada recover. Yang dimana identity merupakan atau mengetahui aset data jenis yang dimiliki. Nah, contohnya sendiri ada data pelanggan, server perusahaan, sistem aplikasi, dan juga risiko serangan hacker. Nah, tujuannya sendiri dari identity ini adalah agar perusahaan tahu apa saja sih yang harus dilindungi. Nah, yang kedua itu ada protect atau melindungi, yang dimana fungsinya melindungi sistem dan data perusahaan dari ancaman. Contohnya itu ada password yang kuat, firewall, antivirus, enkripsi data, dan juga multifaktor authentication. Nah, tujuan sendiri mencegah serangan sebelumnya terjadi. Nah, yang ketiga itu ada detect untuk mendeteksi ancaman atau aktivitas mencurigakan pada sistem. Nah, contohnya itu adalah monitoring jaringan, sistem deteksi intrusi, dan juga notifikasi login mencurigakan. Nah, tujuannya sendiri agar ancaman bisa diketahui lebih cepat. Nah, yang keempat itu ada respon atau merespon, fungsinya menangani serangan atau insiden keamanan yang terjadi. Contohnya itu ada kayak memblokir hacker, mengaksesori sistem terkena virus, dan juga investigasi insiden. Nah, tujuan sendiri mengurangi dampak kerusakan bagi perusahaan. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada recover atau memulihkan, yang mana fungsinya mengembalikan sistem agar normal setelah serangan terjadi. Contohnya itu ada restoran backup data, recovery server, dan juga perbaikan sistem. Nah, tujuan dari recovery ini adalah agar operasional perusahaan kembali berjalan normal. Adapun contoh studi kasus nomor 2 itu penerapan NIST dapat ditemukan pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk. Instansi ini mengelola berbagai layanan digital pemerintah yang menyimpan data masyarakat dan juga dokumen penting. Karena kebanyakan data yang dikelola terdapat risiko seperti serangan cyber, pencurian data, dan juga gangguan sistem. Untuk membantu mengelola risiko tersebut, digunakanlah NIST Cyber Security Framework. Nah, dengan penerapan itu dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu ada identify, protect, detect, respon, dan juga recover untuk memulihkan sistem apabila terjadi gangguan.
Dari kedua studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga keuangan. Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk menggunakan framework IST untuk membantu mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan juga memulihkan sistem dari ancaman cyber. Sementara itu, Bank Indonesia Provinsi Bali menerapkan ISO 27001 untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi yang terstruktur dan sesuai standar internasional. Oleh karena itu, baik IST maupun ISO 27001 dapat membantu organisasi dalam menjaga keamanan data, mengurangi risiko, serta meningkatkan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.